Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, pada siang yang berbahagia ini, yaitu hari Kamis tanggal 23 bulan Dzulhijjah tahun 1441 Hijriah, dengan izin Allah Subhanahu wa taala kita melanjutkan kembali kajian tafsir Al-Qur'an yang kita pelajari dari kitab Taisir Al-Karimir Rahman fi Tafsiri Kalamil Mannan, yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Imam Abdurrahman Ibnu Nasir Ibni Abdullah As-Sa'di, ulama besar kaum muslimin yang dilahirkan pada tahun 1307 Hijriah dan meninggal dunia pada tahun 1376 Hijriah, rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita lanjutkan tafsir surat Al-Baqarah ayat yang keempat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Berkata Al-Imam Al-Muallif rahimahullah, thumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika, dan orang-orang yang beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu, wa huwal Qur'anu was sunnah, yaitu Al-Qur'an dan sunnah. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kepadamu
Alkitab, yang dimaksud adalah Al-Quran, wal hikmah, yang dimaksud dengan al-hikmah adalah as-sunnah. Dengan demikian, ciri-ciri orang yang bertakwa adalah orang yang mengimani Al-Quran dan mengimani sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena keduanya, yaitu Al-Quran dan sunnah, adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatadzakkarun. Dan kami turunkan az-dzikra, yaitu as-sunnah, litubayyina linnas, agar dengan as-sunnah engkau menerangkan Al-Quran kepada manusia yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka mengambil pelajaran. Intinya, Al-Quran wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian pula sunnah adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah dia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berbicara dengan hawa nafsunya, yang disampaikan semata-mata wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ala inni utitul qur'ana wa mithlahu ma'ahu. Ingatlah, sesungguhnya aku diberikan Al-Quran dan yang semisal dengannya. Yang dimaksud apa? Yang semisal dengan Al-Quran adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis rahimahullah berkata, fal muttaquna yu'minuna bi jami'i ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang yang bertakwa adalah orang yang beriman dengan semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik di dalam Al-Quran, diimani, diamalkan, baik itu yang ada di dalam hadis-hadis atau di dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala yufarriquna baina ba'di ma unzila ilaihi. Orang-orang yang bertakwa tidak membeda-bedakan sebagian yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mengimani seluruhnya. Mereka masuk ke dalam Islam secara sempurna, secara kafah, tidak dibeda-bedakan. Ini ajaran ini tidak sesuai dengan kelompok kami, ajaran ini tidak sesuai dengan organisasi kami. Tidak demikian. Tapi mereka, orang-orang yang bertakwa, mereka tunduk, mereka mengimani semua ajaran Islam, baik dari Al-Quran atau dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian penulis rahimahullah berkata, fayu'minuna bi ba'dhi wa la yu'minuna bi ba'dhi. Orang yang bertakwa
bukan orang yang beriman dengan sebagian Alkitab, dan mereka mengingkari sebagian yang lain. Ini bukan ciri orang yang bertakwa. Imma bijahdihi au ta'wilihi ala ghairi muradillahi wa rasulih, dengan menolaknya atau dengan mentakwilkan dengan takwil yang tidak diinginkan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kama yaf'alu dzalika man yaf'aluhu minal mubtadi'ah, sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul bid'ah. Mereka mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, terutama tentang sifat-sifat Allah, dengan takwil yang tidak diinginkan oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yu'awwiluna an-nusus ad-dallah ala khilafi qawlihim bima hasiluhu adamu tasdiq bima'naha wa in saddaqu bilafdhiha. Mereka ahlul bid'ah mentakwilkan ayat-ayat Al-Quran, nas-nas Al-Quran yang tidak sesuai dengan akidah mereka. Demikian ciri ahlul bidah. Jadi Al-Quran yang tidak sesuai dengan akidah mereka, mereka takwilkan. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Contoh, Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat tangan. Ahlul bid'ah mentakwilkan sifat tangan dengan kekuatan. Mereka tidak mau menetapkan sifat tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Padahal sudah jelas di dalam Al-Quran Allah menegaskan memiliki dua tangan. Adapun ahlus sunnah, mereka mengimani Allah memiliki tangan. Tangan Allah tidak sama dengan tangannya makhluk. Kita tidak tahu bagaimananya. Adapun ahlul bid'ah, mereka menolak Allah tidak mungkin punya tangan. Tangan artinya kekuatan, tangan artinya kekuasaan. Padahal lafaz tangan itu ada di dalam Al-Quran. Mereka takwilkan karena tidak sesuai dengan akidah mereka. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah Ar-Rahman yang maha pengasih bersemayam di atas arsy. Mereka mentakwilkan istawa artinya ustaulah. Istawa artinya menguasai. Padahal para ulama ahlus sunnah menetapkan sifat istiwa, Allah bersemayam di atas arsy. Kita mengimaninya dan kita tidak mengetahui bagaimananya. Kemudian Al-Imam As-Sa'di rahimahullah berkata, bima hasiluhu, yang kesimpulannya ahlul bid'ah tidak membenarkan makna Al-Quran walaupun mereka membenarkan lafadznya. Jadi ahlul bid'ah tentang sebagian ayat-ayat Al-Quran mereka mengimani lafadznya, namun tidak mengimani maknanya. Falam yu'minu biha imanan haqiqiyan. Dengan demikian mereka tidak beriman terhadap Al-Quran dengan iman yang sebenarnya. Wa qawluhu, kemudian Al-Imam Sa'di rahimahullah berkata, Allah Ta'ala berfirman, wa ma unzila min qablik,
Orang-orang yang bertakwa, mereka beriman dengan semua yang diturunkan sebelum engkau. Yashmalul imana bi jami'il kutubis sabiqah. Orang-orang yang bertakwa, mereka mengimani semua kitab-kitab yang terdahulu yang Allah turunkan kepada para nabi dan para rasul, diimani semuanya. Wa yatadammanu al-imanu bil kutub al-imana bir rusul. Beriman dengan Alkitab mencakup beriman kepada para nabi dan para rasul. Wa bimashtamalat alaihi, dan mereka beriman dengan semua yang tercakup di dalamnya, yaitu di dalam Alkitab yang terdahulu, khususan At-Taurata wal Injil waz Zabur. Terlebih, yaitu secara khusus mereka mengimani Taurat, Injil dan Zabur. Artinya orang-orang yang beriman, orang yang bertakwa mengiman semua para nabi, semua para rasul memiliki kitab. Kita mengimaninya secara umum. Adapun yang kita ketahui secara khusus seperti Taurat, Injil ataupun Zabur, kita mengimaninya secara terperinci. Wa hadhihi khasiyatul mu'minin, dan ini adalah kekhususan orang-orang yang beriman. Yu'minuna bil kutubis samawiyah kulliha, mereka mengimani kitab-kitab langit seluruhnya. Wa bi jami'ir rusul, dan mereka mengimani semua para nabi dan para rasul. Fala yufarriquna baina ahadin minhum, dan mereka tidak membeda-bedakan di antara para nabi dan para rasul. Orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam. Sebaliknya orang Nasrani membenci Nabi Musa alaihissalam. Tidak demikian dengan orang yang beriman. Orang yang beriman mencintai semua para nabi dan para rasul. Maka Allah Ta'ala berfirman, la nufarriqu baina ahadin mir rusulih. Kita, yaitu orang-orang yang beriman, tidak membeda-bedakan seorang pun dari rasul-rasul utusan Allah. Kita mengimani semuanya dan kita mencintai semua para nabi dan para rasul. Tsumma qala, kemudian Allah Ta'ala berfirman, wa bil akhirati hum yuqinun, dan dengan negeri akhirat mereka meyakininya. Wal akhiratu ismun lima yakunu ba'dal maut. Akhirat adalah nama sesuatu yang terjadi setelah kematian. Wa khassahu bidzikri ba'dal umum. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkhususkan penyebutan beriman kepada negeri akhir setelah umum. Li'annal imana bil yaumil akhir ahadu arkanil iman, karena beriman dengan negeri akhir, itu beriman kepada hari akhir, adalah salah satu rukun iman. Beriman kepada hari akhir, rukun iman yang keberapa? Keberapa? Beriman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Wali annahu a'dhamu ba'ithin 'ala ar-raghbah war-rahbah wal amal, dan beriman kepada negeri akhir pendorong yang paling kuat untuk mencintai amal, untuk mencintai sesuatu, dan untuk membenci, takut membenci sesuatu. Wal amal, dan pendorong untuk mengerjakan amal. Wal yaqinu huwal ilmu tam,
Yakin adalah ilmu yang sempurna. Alladzi laisa fihi adna syak, yaitu yang tidak disertai dengan keraguan. Al-mujibu lil amal, yang mendorong untuk beramal. Dari ayat yang keempat surat Al-Baqarah, ayat yang keempat, terdapat banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, fihi wujubul iman bijami'i ma jaa bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wajib mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib diimani seluruhnya. Jangan ditolak sebagiannya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, memerintahkan orang-orang yang beriman untuk masuk Islam secara apa? Keseluruhan. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara apa? Keseluruhan. Akidahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibadahnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Muamalahnya juga mencontoh akhlaknya. Jangan dipilih-pilih. Akidahnya sesuai ilmu kalam, falsafat, tidak sesuai dengan pemahamannya para sahabat atau yang lainnya. Dipilih-pilih yang cocok dengan organisasinya diamalkan, yang cocok dengan madhabnya diamalkan. Padahal kita diperintahkan untuk mengimani semua yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan dipilih-pilih. Kita diperintahkan masuk Islam secara apa tadi? Secara keseluruhan. Kemudian pelajaran berikutnya, fihi at-tahdhiru minal iman bi ba'dil kitabi was sunnah war raddi bi ba'din. At-tahdhiru minal iman bi ba'dil kitab was sunnah war raddi bi ba'din. Peringatan keras mengimani sebagian Al-Quran dan sebagian As-Sunnah, serta menolak sebagian yang lain. Ahlul ahwa, ahlul bid'ah, pengikut hawa nafsu. Ahlul bid'ah, mereka mengimani sebagian Alkitab, sebagian As-Sunnah diimani. Sebagian sunnah yang lain mereka tolak, mereka takwilkan, mereka palingkan dari maknanya yang benar, yang tidak dipahami oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan mengingkari sebagian yang lain? Apakah kalian afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Faman yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya. Siapa yang melakukan itu di antara kalian, mereka akan mendapatkan kehinaan di dunia. Wa yaumal qiyamati yuradduna ila asyaddil adab. Pada hari kiamat mereka dikembalikan ke adab yang paling pedih. Wa ma Allahu bighafilin amma ta'malun. Dan Allah tidak lalai dari apa yang kalian kerjakan. Kemudian pelajaran berikutnya,
dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran ahammiyatut tamassuk bil kitabi was sunnah, pentingnya berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi kalau kita beriman dengan apa yang diturunkan kepada Nabi SAW, ya pegang teguhlah, peganglah prinsip. Apa akidahmu? Dari mana? Dari Al-Quran, dari As-Sunnah. Apa sandaran amalmu, ibadahmu? Sandarannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekedar ngaku saja, namun tidak mau berpegang teguh. Padahal Nabi SAW menjamin siapa yang berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka tidak akan tersesat selama-lamanya. Qala sallallahu alaihi wasallam, taraktu fikum amrayn lan tadillu ba'di ma in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati. Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Jika kalian berpegang dengan keduanya, kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran fadlu ta'allumil Qur'ani was sunnah, keutamaan orang yang mempelajari Al-Quran dan As-Sunnah. Bukan sekedar mengimani saja, ngaku-ngaku beriman, tapi orang yang mengimani Al-Quran secara hakiki, mereka bahagia mempelajari Al-Quran. Mereka senang, bergembira mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, tidakkah kami menurunkan Al-Quran kepadamu litashqa, agar engkau celaka. Jadi Allah menurunkan Al-Quran supaya kita bahagia, supaya kita mendapatkan kemuliaan di dunia dan di akhirat bagi siapa yang mau mempelajarinya, bagi siapa yang mempelajarinya untuk diamalkan dan untuk diajarkan kepada manusia. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha at-tahdhiru minal bid'ah, peringatan keras dari bid'ah. Karena ahlul bid'ah beramal tidak sesuai dengan Al-Quran, mereka beramal tidak sesuai dengan sunnah. Maka ini berbeda dengan pengakuan mereka. Mereka mengaku beriman dengan Al-Quran, kok mengamalkan bid'ah. Jadi dari pernyataan orang-orang yang beriman, mengimani kitab suci Al-Quran dan mengimani hadis, terdapat pelajaran larangan keras, peringatan keras dari bid'ah. Bid'ah adalah akidah dan ibadah yang tidak diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha wujubu ittiba'in Nabi sallallahu alaihi wasallam, wajib mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam akidah dan di dalam beribadah. Kemudian pelajaran berikutnya, fiha dhammut taqlid wa ta'assub al-madhhabi, celaan bagi orang yang hanya ikut-ikutan, ibadahnya hanya ikut-ikutan, tidak mau belajar. Swarga nunut, neraka katut.
melu-melu saja, ikut-ikutan saja. Tidak benar. Jadi wajib dipelajari, jangan ikut-ikutan, jangan taklid. Yaitu mengaji, hendaklah belajar agama supaya tidak terjerumus dengan ikut-ikutan saja di dalam berakidah. Akidahnya kata siapa? Kata fulan. Cari ini Pak Yai, cari ini Pak Ustadz atau yang lainnya. Ini ikut-ikutan. Beda dengan orang yang belajar. Mana prinsipmu? Ini Al-Quran, ini hadis Nabi SAW. Ini adalah prinsipnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian ayat ini juga terdapat pelajaran celaan bagi orang yang fanatik. Asalnya ikut-ikutan, kemudian fanatik. Salah, tambah salah lagi. Kesesatan di atas kesesatan. Jadi larangan fanatik madhab. Demikian pula celaan bagi orang yang fanatik organisasi. Fanatik madhab tercela. Apalagi fanatik apa? Ormas. Ya sekarang mungkin jarang orang fanatik madhab, tapi yang banyak adalah fanatik organisasi. Sangat tercela. Kita diperintahkan berpegang teguh dengan Al-Quran dan Sunnah. Kalau kita fanatik dengan organisasi, berarti secara tidak langsung orang tersebut menolak Al-Quran dan menolak Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka silahkan mempelajari, silahkan belajar, tapi janganlah fanatik, janganlah menolak Al-Quran, janganlah menolak hadis gara-gara fanatik terhadap golongan, fanatik madhab atau fanatik organisasi. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini, fiha wujubul iman bi jami'il kutubi al-munazzalah. Wajib beriman dengan semua kitab suci. Wajib mengimani semua kitab suci. Kita wajib beriman secara global yang tidak kita ketahui namanya. Dan kita wajib beriman secara terperinci, yaitu kitab yang kita ketahui namanya. Seperti kitab Taurat, Allah turunkan kepada Nabi siapa? Nabi Musa alaihissalam. Kitab Zabur Allah turunkan kepada Nabi Daud. Kita wajib mengimani kitabnya Nabi Daud namanya apa? Zabur. Kalau ada pertanyaan, kitabnya Nabi Sulaiman namanya apa? Wallahu a'lam. Kitabnya Nabi Nuh apa namanya? Wallahu a'lam. Namun kita yakin mereka punya kitab suci. Kita mengimaninya secara global. Adapun kitab yang Allah berikan kepada Nabi Isa, kitab apa? Injil. Kita wajib mengimaninya secara terperinci. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran annallaha anzalal kutubah ala jami'il anbiya war rusul. Dari ayat ini terdapat pelajaran bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada semua para nabi dan para rasul. Artinya apa? Semua para nabi, semua para rasul punya kitab suci. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada mereka. Maka Allah berfirman, "Faba'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahumul kitab." Allah mengutus para nabi dan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan, dan Allah menurunkan kitab kepada mereka serta ayat-ayat yang lain di dalam Al-Quran menjelaskan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab suci kepada semua para nabi dan para rasul.
Kemudian pelajaran berikutnya, fiha wujubul iman bi jami'ir rusul wan nahi 'anit tafriq. Wajib mengimani semua para nabi dan para rasul, dan larangan membeda-bedakan mereka. Ini dicintai, yang lain dibenci. Ini tidak boleh. Sebagaimana orang-orang Yahudi membenci Nabi Isa alaihissalam, kita tidak boleh demikian. Kita wajib mengimani semua para nabi dan para rasul, dan tidak boleh membeda-bedakan mereka. Sekarang pertanyaan, apa bedanya kitab suci Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang Allah berikan kepada para nabi dan para rasul? Silahkan Bang Ilham, silahkan. Apa bedanya Al-Quran, Taurat, Injil dan yang lainnya? Apa bedanya? Ya, Al-Quran adalah mukjizat. Taurat, Injil, kitab suci, namun bukan mukjizat. Jadi mukjizatnya Nabi Isa alaihissalam itu apa? Mengobati, pengobatan secara diusap, kemudian menghidupkan orang yang telah meninggal dunia. Mukjizatnya Nabi Musa apa? Tongkat dan yang lainnya. Taurat, kitab suci, namun bukan apa? Mukjizat. Jelas ya? Injil kitab suci, Zabur kitab suci, namun tidak mukjizat. Adapun Al-Quran wahyu, kalamullah, dan juga mukjizat. Sehingga Al-Quran tidak bisa dipalsukan. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran Isbatu sifatil ulu lillah, mengimani sifat ketinggian untuk Allah. Ahlu sunnah menetapkan 3 ketinggian untuk Allah. Yang pertama uluwul qahri, kemudian uluwul qadri, dan uluwul dzat. Ahlu sunnah wal jamaah menetapkan 3 ketinggian Allah. Itu Allah maha tinggi kekuasaannya. Yang kedua uluwul qadri, Allah maha tinggi kemuliaannya. Kemudian yang ketiga adalah Allah maha tinggi zatnya. Artinya Allah berada di tempat yang paling tinggi. Ini sesuai dengan fitrah. Maka lihatlah, kalau kita berdoa, hati kita ini mengarah ke atas. Walaupun kita sujud, kita meletakkan dahi kita, meletakkan kepala kita, namun hati kita mengarah ke atas. Dan ini adalah akidahnya orang-orang masyarakat awam yang akidahnya, keyakinannya masih suci, murni, tidak diracuni ilmu kalam. Lihatlah masyarakat secara umum. Mereka berkata, saya bekerja, rezeki diatur yang apa? Di mana? Yang di atas, artinya diatur Allah Subhanahu wa taala. Jodoh itu di mana? Di atas. Allah taala berfirman, "Wa fis sama'i rizqukum." Di atas rezeki kalian. Ini akidahnya orang yang keyakinannya tidak diracuni. Dan datangkan, kalau mereka menolak, datangkan manakah sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan bahwasanya Allah itu tidak di atas. Jelas ya. Jadi dari kalimat walladzina yu'minuna bima unzila ilaik, orang-orang yang bertakwa mengimani semua yang diturunkan kepadamu. Diturunkan berarti yang menurunkan di mana? Di atas. Jadi kita meyakini bahwasannya Allah berada di atas
kita mengimani ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha tinggi di dalam kekuasaannya. Allah Maha tinggi kemuliaannya, dan Allah Maha tinggi zatnya dan keberadaannya. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran al-hathu 'alal isti'dad lil maut, anjuran untuk bersiap-siap menghadapi kematian. Itu kita beriman dengan wabil akhirati hum yuqinun, mereka mengimani negeri akhirat. Berarti terdapat pelajaran kita wajib mempersiapkan diri untuk kematian. Allah Ta'ala berfirman, wa tazawwadu, dan siapkan bekal. Fa inna khairaz zadi at-taqwa, dan sebaik-baik bekal untuk ke negeri akhirat adalah dengan bekal takwa. Demikian pula kita menghadiri majelis ilmu untuk mempersiapkan diri menghadapi kematian. Maka berbahagialah orang yang ketika hari meninggal dunianya dia masih bersama Al-Quran, dia menghadiri majelis ilmu, atau pulang menghadiri majelis ilmu, atau di hari itu dia mempelajari ilmu Al-Quran, mengamalkan Al-Quran. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini terdapat pelajaran ahammiyatul ihtisab wa ihdarin niyyah fil amal, pentingnya menghadirkan niat, pentingnya menghadirkan niat dan mengharap pahala di dalam beramal. Artinya ketika kita beriman dengan negeri akhirat, salat kita itu ingin apa? Ingin surga. Kita menghadiri majelis ilmu ini ingin apa? Hadirkan niat kita. Kemudian kita ingin apa? Kita ingin husnul khotimah, minta kepada Allah. Kita minta surga. Kita berharap istiqamah. Maka tadi dijelaskan oleh Asy-Syaikh rahimahullah bahwasannya beriman dengan negeri akhir adalah pendorong yang paling kuat supaya seseorang mengerjakan amal soleh. Artinya ketika kita berangkat ke masjid, contohnya, ingatlah surga, mintalah surga. Ini menghadirkan niat, mengharap pahala di sisi Allah, bukan sekadar mengerjakan saja tanpa mengharap pahala. Maka Allah berfirman, maka Nabi SAW bersabda tentang puasa, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Siapa yang berpuasa karena iman dan mengharap pahala, yaitu berharaplah negeri akhir, berharaplah pahala di negeri akhir. Karena orang-orang yang beriman, mereka beramal mengharapkan kebahagiaan di negeri akhirat. Maka dari ayat ini terdapat pelajaran ahamiyatul ihtisab wa ihdarin niyyah fil amal, pentingnya mengharap pahala, yaitu pahala di negeri akhir, dan menghadirkan niat di dalam beramal. Hadirkan niat. Jadi kalau kita menghadiri majelis ilmu tanpa menghadirkan niat, capek kita. Kita akan lelah. Apalagi ngajinya setiap hari, apalagi setiap hari ada majelis-majelis, capek, lelah dengan tidak menghadirkan niat. Namun kalau kita menghadirkan niat, ibadah terasa nikmat, berat terasa nikmat. Karena kita tahu setelah kematian nanti ada pahala yang besar bagi orang yang istiqamah menghadiri majelis ilmu, bagi siapa yang ikhlas di dalam menghadiri majelis ilmu, dan seterusnya. Setiap amal kerjakan dengan menghadirkan niat dan berharaplah pahala di negeri akhir. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilkad darul akhirah, itulah negeri akhirat. Naj'aluha, kami siapkan, lilladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada, bagi orang yang tidak menginginkan kesombongan dan tidak merusak di muka bumi, wal aqibatu lil muttaqin, dan kesudahan yang baik
bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat ini, fiha al-amalu li ajli thawabil akhirah la yunafil ikhlas. Beramal untuk mengharap pahala akhirat tidak menghilangkan keikhlasan. Beramal untuk mengharap pahala akhirat, yaitu beramal supaya masuk surga, beramal minta surga, la yunafil ikhlas, ini tidak menghilangkan keikhlasan. Nah, ini lawan dari pemahaman orang-orang sufi. Orang-orang sufi mengatakan, aku beramal bukan tidak meminta surga, aku meninggalkan maksiat bukan karena takut neraka, tapi karena cinta saja kepada Allah. Ini keliru. Kita beramal karena cinta kepada Allah. Kita beramal karena mengharap surga. Kita beramal juga karena takut dari neraka. Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum khaufan wa tama'a. Berdoalah, beribadalah kepada Rabb kalian khaufan, dengan rasa takut, yaitu takut dari siksanya dan adabnya, wa tama'a, dan berharap pahala, yaitu surganya. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran fiha ahammiyatul khauf war raja, pentingnya menggabungkan rasa takut dan berharap. Wabil akhirati hum yuqinun, itu orang yang beriman dengan hari akhirat, mereka selalu mengumpulkan antara rasa takut dan harapan. Jangan takut saja. Kalau orang beribadah kepada Allah dengan rasa takut saja, mereka akan putus asa. Kalau orang itu beribadah kepada Allah mengingat surga saja, otomatis mereka akan merasa aman dari apa? Siksanya. Jadi beriman dengan negeri akhirat, kumpulkan semuanya antara rasa takut dan apa? Harapan. Jelas ya, takut terhadap dari siksa Allah dan berharap rahmatnya. Takut dari adab Allah dan kita berharap akan surganya. Maka wabil akhirati hum yuqinun, terdapat pelajaran yang kita simpulkan dari ucapan Syekh Sa'di, yaitu al-raghbah war-rahbah, yaitu beriman dengan negeri akhirat, yaitu mendorong kita untuk takut kepada Allah, dan kita didorong untuk berharap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat berikutnya Allah Ta'ala berfirman, ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ay al-mawsufuna bitilkas sifatil hamidah, al-mawsufuna bitilkas sifatil hamidah, orang-orang yang disifati dengan sifat-sifat yang terpuji di atas, yaitu orang yang bertakwa, orang yang beriman dengan yang gaib, kemudian menegakkan salat, menunaikan zakat, kemudian mereka beriman dengan Al-Quran dan Sunnah, serta mengimani semua kitab yang Allah berikan pada para nabi dan rasul. Kemudian mereka meyakini negeri akhirat. Mereka adalah ala hudan min rabbihim, mereka berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Ay ala hudan azim, mereka di atas petunjuk yang agung. Li'annat tankira litta'zim, karena kalimat apabila datang dengan nakirah tanwin, ala hudan litta'zim, menunjukkan mereka di atas petunjuk yang agung. Wa ayyu hidayatin a'zamu min tilkas sifatil madhkurah al-mutadamminah lil aqidah sahihah wal a'malil mustaqimah. Dan petunjuk apakah yang lebih agung dari sifat-sifat yang telah disebutkan, yang mencakup akidah yang benar
dan amal yang istiqamah. Wa halil hidayah fil haqiqah illa hidayatuhum, dan tidak ada hidayah, tidak ada petunjuk secara hakikat kecuali petunjuk mereka, yaitu petunjuk orang-orang yang bertakwa. Wa ma siwaha mimma khalafaha fahiya dhalalah, dan semua yang menyelisihi petunjuk yang disebutkan pada ayat di atas adalah kesesatan. Kemudian penulis rahimahullah berkata, wa ata bi'ala fi hadal maudi ad-dalati 'alal isti'la. Allah berfirman mendatangkan kalimat ala. Ala artinya apa? Di atas. Menunjukkan faedah bahwasannya orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mendapatkan petunjuk pada ayat-ayat di atas, mereka berada di tempat yang mulia. Ya dulu alal isti'la, mereka berada di atas, mereka akan dimuliakan oleh Allah, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa fid dhalalah, dan tentang kesesatan ya'ti bi fi. Tentang kesesatan Allah berfirman fi itu artinya di dalam, terjerumus, tenggelam dengan kesesatan. Kama fi qaulihi, Allah taala berfirman, wa inna au iyyakum la'ala hudan au fi dhalalin mubin. Kami atau kalian berada di atas di atas petunjuk atau di bawah di dalam kesesatan. Lianna sahibal huda musta'lin bil huda murtafi'un bih wa sahibud dhalal munghamisun fihi muhtaqirun. Karena orang yang mendapatkan petunjuk mereka mulia, mereka diangkat oleh Allah, mereka diangkat derajatnya dengan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang yang tersesat, mereka akan tenggelam dan terhina dengan kesesatannya. Kemudian Allah berfirman, wa ulaika humul muflihun, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Wal falahu, al falah artinya huwal fauzu bil matlub, yaitu orang yang menang, mendapatkan yang diinginkan. Wan najatu minal marhub, dan selamat dari yang ditakutkan. Itu mereka beruntung karena mereka mendapatkan surga yang mereka inginkan, dan mereka selamat dari neraka yang mereka takutkan. Wa hasrul falahi afihim, hasrul falaha fihim, Allah Subhanahu wa taala mengkhususkan kemenangan bagi orang-orang yang bertakwa. Li'annahu la sabila ilal falah illa bisuluki sabilihim, karena tidak ada jalan menuju kemenangan kecuali mengikuti jalan mereka, yaitu orang-orang yang bertakwa. Wa ma ada tilkas sabil fahiya subulus syaqa wal halaki wal khasar, dan jalan selain mereka adalah jalan menuju kecelakaan, jalan menuju kebinasaan dan kerugian. Allati tufdi bisalikiha ilal halak, yang menjurumuskan orang yang berjalan di atasnya menuju kebinasaan. Walihada lamma dzakara sifatil mu'minin haqqan dzakara sifatil kuffar al mudhirina likufrihim al mu'anidina lirusul. Maka setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat orang-orang yang beriman secara hakiki, beriman dengan benar, setelahnya Allah menyebutkan ciri-ciri orang kafir yang terang menampakkan kekafirannya. Dari ayat yang kelima surat Al-Baqarah terdapat beberapa pelajaran yang bisa diambil. Yang pertama, fiha uluwu manzilati sahibil huda wat tuqa. Dari ayat ini terdapat pelajaran orang yang bertakwa, orang yang mendapatkan petunjuk, diangkat derajatnya oleh Allah, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kedudukannya tinggi.
Mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka akan dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun." Dialah yang mengutus rasulnya dengan membawa petunjuk, yaitu ilmu yang bermanfaat, dengan membawa petunjuk wadinil haq, membawa petunjuk yaitu ilmu bermanfaat, wadinil haq, dan amal soleh, liyudhhirahu, agar Allah mengangkat mereka, agar Allah memenangkan mereka, memenangkan agamanya di atas semua agama, walaupun orang-orang musyrik itu tidak suka. Jadi siapa yang berada di atas petunjuk, Allah pasti akan memuliakan, Allah pasti akan memenangkannya. Ini adalah janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah ta'ala berfirman, "Walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikr annal arda yarithuha ibadiyas salihun." Bumi ini sudah dicatat oleh Allah akan diwarisi oleh orang-orang yang soleh. Mereka lah yang akan memakmurkan bumi ini karena mereka dimuliakan, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini terdapat pelajaran, fiha haqaratu ahlil kufri wal bidah. Orang-orang kafir dan ahlul bidah terhina, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waliyadu billah. Jadi orang yang mendapatkan petunjuk diangkat oleh Allah di dunia dan di akhirat. Orang yang kufur, orang yang pengikut hawa nafsu, ahlul bidah, dihinakan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Kemudian pelajaran berikutnya dari ayat yang mulia ini terdapat pelajaran, fiha anna ahlal huda wat taqwa fi sa'adah, bahwasanya orang-orang yang mendapatkan petunjuk dan orang-orang yang bertakwa, mereka berada di dalam kehidupan yang bahagia. Allah menganugerahkan kebahagiaan kepada mereka. Bahagia di mana? Wa ulaika humul muflihun. Bahagia tidak disebutkan tempatnya, mencakup kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Maka Allah Ta'ala berfirman, "Man amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'mal." Dan siapa yang beramal soleh, baik itu laki-laki ataupun perempuan, dan mereka itu beriman, beramal soleh kemudian mereka beriman, kami berikan kepada mereka kehidupan yang baik, kehidupan yang tentram, kehidupan yang tumakninah, kehidupan yang baik, dan kami balas di akhirat nanti dengan balasan yang lebih baik dari amal mereka. Dengan demikian orang-orang yang bertakwa, mereka selalu bahagia, keluarganya bahagia, anaknya berbakti, anak-anaknya nurut, yaitu keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Dan di akhirat nanti mereka akan mendapatkan pahala yang lebih besar lagi, yaitu di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dari ayat ini terdapat pelajaran, fihi anna ahlad dhalalah fi syaqain wa dhiqin. Orang-orang yang tersesat, mereka mendapatkan kesempitan hidupnya, mendapatkan kesempitan, dan mereka celaka di dunia dan di akhirat. Jadi orang yang tersesat, mereka hidupnya itu sempit, kelihatannya saja, pamer tas, pamer mobil, pamer ini, kelihatannya saja, tidak punya ketentraman jiwa. Maka lihatlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka." Siapa yang berpaling dari Al-Quran, dari mengingatku, maka kami berikan pada mereka kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami bangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan buta.
Qala rabbi lima hasyartani a'ma. Ya Allah, kenapa engkau membangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira, padahal aku di dunia melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalikal yauma tunsa. Yang demikian itu karena telah datang ayat-ayat kami, kamu melupakannya, kamu melalaikannya, dan hari ini kamu dilalaikan. Allah Ta'ala juga berfirman, wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Siapa yang ingin disesatkan oleh Allah, Allah menjadikan hatinya sesak, harajan dayyiqan, sempit, seakan-akan naik ke langit. Maka lihatlah, orang-orang yang kufur sedikit masalah, orang yang jauh dari Al-Quran sedikit masalah, tidak punya rasa sabar. Imannya dengan takdir lemah, langsung bunuh diri. Lihatlah negeri Jepang, ada negeri yang dikatakan teknologinya canggih, semuanya serba modern, ilmunya di atas rata-rata, disiplinnya luar biasa. Sedikit masalah bunuh diri. Kebahagiaan apa itu? Allah cabut kebahagiaan bagi mereka. Mereka yang punya uang banyak, tidak punya iman, keliling dunia mencari kebahagiaan. Adapun orang-orang yang beriman diberi oleh Allah, walaupun hidupnya pas-pasan, tumaknina, qanaah, ridha dengan takdir Allah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kehidupan yang baik bagi orang-orang yang beriman dan bertakwa kepadanya. Maka dengan demikian orang yang bertakwa dan orang yang mendapatkan petunjuk, mereka diberi kebahagiaan oleh Allah di dunia dan di akhirat. Sebaliknya orang yang tersesat, mereka merasakan kesempitan hidup, merasakan kecelakaan, kerugian di dunia dan di akhirat. Wal iyadu billah. Demikian apa yang dapat disampaikan pada kajian siang hari ini. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.